Kebangkitan industri otomotif Cina bukan hanya sekedar tren, tetapi jauh di balik itu ada sebuah balas dendam yang membalikkan keadaan hingga menghancurkan dominasi Jepang yang sudah puluhan tahun menguasai pasar global. Selama puluhan tahun, Jepang menjadi salah satu pilar utama dalam industri otomotif dunia. Nama-nama besar seperti Toyota, Honda, dan Nissan bukan hanya dikenal dengan produsen kendaraan, tetapi juga lambang inovasi, efisiensi, dan keandalan. Produk-produk mereka mendominasi pasar global dari Asia hingga Amerika dan menawarkan kendaraan yang dikenal tangguh dan berteknologi tinggi. Namun dunia terus berubah. Kini Jepang menghadapi tantangan besar yang datang dari Cina, sebuah kekuatan baru yang dengan cepat mengambil alih dominasi Jepang, terutama di sektor kendaraan listrik. Kebangkitan industri otomotif Cina tidak terjadi secara kebetulan. Dengan dukungan kuat dari pemerintah, investasi besar-besaran, dan penguasaan teknologi mutakhir, Cina berhasil menciptakan momentum yang sulit dihentikan. Lebih dari sekedar persaingan dagang, melainkan juga sebuah balas dendam historis yang membalikkan keadaan. Bagaimana rahasia strategi Cina menghancurkan dominasi otomotif Jepang? Sebelum Jepang menjadi raksasa di industri otomotif dunia, mereka memulai dari nol dengan tantangan besar di depan mata. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang menghadapi kehancuran ekonomi dan infrastruktur. Namun, dari keterpurukan itu, negara ini membangun kembali dirinya dengan fokus pada inovasi dan efisiensi. Industri otomotif Jepang menjadi salah satu simbol kebangkitan tersebut. Pada awalnya, produsen Jepang seperti Toyota dan Nissan hanya memproduksi kendaraan sederhana untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun seiring waktu, mereka mulai belajar dari teknologi barat dan menetapkannya dengan pendekatan khas Jepang, efisiensi, presisi, dan perbaikan berkelanjutan. Era 1960-an menjadi titik balik. Jepang mulai mengekspor mobil mereka ke pasar internasional, memanfaatkan krisis energi global pada tahun 1970-an sebagai peluang besar. Kendaraan Jepang yang terkenal hemat bahan bakar mulai menarik perhatian di pasar Amerika dan Eropa. Model seperti Toyota Corolla, Honda Civic, dan Datsun menjadi ikon kendaraan yang andal dan terjangkau. Tak hanya itu, Jepang juga memperkenalkan konsep produksi revolusional seperti just in time yang dirintis oleh Toyota. Sistem ini meminimalkan pemborosan, menekan biaya, dan meningkatkan efisiensi secara signifikan. Hasilnya, Jepang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mengungguli banyak produsen barat dalam hal kualitas dan harga. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, dominasi Jepang semakin kokoh. Mereka tidak hanya unggul dalam segmen kendaraan ekonomis, tetapi juga mulai menjelajahi pasar kendaraan premium melalui merek seperti Lexus, Acura, dan Infiniti. Dengan inovasi teknologi, layanan penajual yang unggul, dan jaringan distribusi yang luas, Jepang menjadi kekuatan tak tergoyahkan di industri otomotif global. Namun, seperti halnya roda kehidupan, tidak ada dominasi yang bertahan selamanya. Perubahan zaman dan dinamika teknologi baru kini menantang posisi Jepang, membuka babak baru dalam persaingan global di mana Cina mulai mengambil peran besar. Ketika Jepang menikmati puncak kejayaannya, Cina masih berada dalam tahap awal pengembangan industrinya. Pada era 1980-an, industri otomotif Cina lebih dikenal sebagai penyuplai kendaraan barat dan truk untuk keperluan domestik. Kendaraan penumpang hampir semuanya diimpor, sementara pabrik-pabrik lokal hanya mampu memproduksi model yang sederhana dan jauh dari standar internasional. Namun, segalanya mulai berubah ketika pemerintahan Cina mengadopsi kebijakan open door dan membuka pintu bagi investasi asing. Produsen otomotif global seperti VW dan General Motor mulai masuk ke pasar Cina melalui joint venture. Dari kemitraan ini, Cina memperoleh akses ke teknologi produksi, manajemen, dan jaringan distribusi. Ini menjadi dasar yang kuat bagi pembangunan industri otomotif mereka.
Pada awal 2000-an, langkah besar mulai terlihat. Pemerintah Cina menetapkan otomotif sebagai sektor strategis nasional. Dukungan kebijakan seperti insentif pajak, subsidi, dan perlindungan pasar domestik mendorong tumbuhnya produsen lokal seperti BYD, Geely, dan Chery. Di sisi lain, mereka memanfaatkan pasar domestik yang sangat besar untuk mengembangkan skala produksi dan menekan biaya. Namun, momen transformasi terbesar terjadi saat dunia beralih ke kendaraan listrik atau EV. Cina melihat peluang ini lebih awal daripada kebanyakan negara lain. Pemerintah mereka tidak hanya memberikan insentif besar untuk kendaraan listrik, tetapi juga berinvestasi dalam infrastruktur pendukung seperti jaringan pengisian daya dan pengembangan baterai. Perusahaan seperti BYD dan CATL menjadi pemimpin global dalam teknologi baterai yang merupakan komponen kunci dalam kendaraan listrik. Sementara Jepang, yang sejak lama mengandalkan inovasi dalam teknologi hybrid dan kendaraan berbahan bakar fosil, mulai terlihat tertinggal saat dunia beralih ke kendaraan listrik. Meskipun memiliki merek-merek legendaris seperti Toyota dan Honda, mereka terjebak dalam keunggulan mereka yang sudah tidak relevan lagi di dunia otomotif yang bergerak cepat menuju elektrifikasi. Bahkan Toyota, yang dikenal sebagai pelopor dalam teknologi hybrid, baru mempercepat produksi EV-nya setelah banyak tekanan dari pasar global dan perkembangan yang cepat dari kompetitor Cina. Cina memanfaatkan pasar domestik yang besar dan potensi ekspor kendaraan listrik ke seluruh dunia, menjadikannya raksasa otomotif baru yang tidak hanya menantang Jepang, tetapi juga memimpin revolusi kendaraan listrik global. Dalam waktu singkat, mereka berhasil meraih pangsa pasar yang signifikan di Eropa dan Amerika, menggantikan Jepang yang dulu begitu dominan. Cina kini mendominasi pasar EV global. Pada tahun 2023, produsen seperti BYD bahkan berhasil melampaui Toyota dalam penjualan kendaraan elektrifikasi. Selain itu, merek seperti NIO dan XPeng mulai bersaing di segmen premium, menghadirkan teknologi mutakhir seperti otonomi dan integrasi kecerdasan buatan. Kebangkitan Cina dalam industri otomotif tidak hanya mengguncang Jepang, tetapi juga mengubah dinamika industri global. Jika Jepang memimpin dengan efisiensi dan daya tahan, Cina menantang dengan inovasi teknologi dan skala besar. Kini, dunia otomotif menghadapi pertanyaan besar. Apakah era dominasi Jepang telah berakhir, atau mereka mampu bangkit kembali menghadapi tantangan ini? Kebangkitan industri otomotif Cina kini menjadi simbol balas dendam historis terhadap dominasi Jepang yang pernah menundukkan Cina selama Perang Dunia Kedua. Dulu, Cina dianggap sebagai negara berkembang yang tertinggal jauh, namun kini mereka berhasil merebut posisi yang sebelumnya dikuasai Jepang. Perusahaan-perusahaan otomotif Cina dengan inovasi kendaraan listrik yang lebih canggih dan harga yang jauh lebih terjangkau telah membalikkan keadaan. Kini, Jepang berada di bawah bayang-bayang kebangkitan Cina. Industri mobil Jepang yang dulu dikenal sebagai pemimpin dalam hal teknologi dan kualitas harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalannya. Merek-merek seperti Toyota dan Honda yang pernah menjadi pelopor teknologi hybrid kini berusaha keras mengembangkan kendaraan listrik. Namun, meskipun mereka telah mulai berinovasi, perusahaan-perusahaan otomotif Cina seperti BYD dan NIO sudah jauh lebih siap dalam hal teknologi dan skala produksi kendaraan listrik. Balas dendam historis Cina terhadap Jepang kini semakin nyata. Cina tidak hanya berhasil menyalip Jepang dalam pasar otomotif, tetapi juga telah menciptakan ancaman serius bagi dominasi Jepang di dunia otomotif global. Dari kendaraan listrik yang lebih terjangkau hingga teknologi canggih yang mengubah cara mobil bekerja, Cina kini menjadi kekuatan besar yang mendikte arah masa depan industri otomotif dunia. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.